Wow, kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia usai ditahan imbang Laos. Shin Tae-yong minta maaf ke fans Garuda, dan tiba-tiba akan panggil pemain andalan fans Garuda ini. Kira-kira siapa pemain andalan tersebut? Wah, langsung dikonfirmasi Pak Sumarji. Usai ditahan imbang Laos, Pak Sumarji sebutkan tanggal kedatangan Ivar Jenner bela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apakah Ivar Jenner benar-benar bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Begini fakta lengkapnya. Wah, Piala AFF memang sarang mafia si ini. Indikasi mafia Piala AFF usai timnas Indonesia ditahan imbang Laos. Ini dia bukti Piala AFF 2024 masih ada mafia bola. Kira-kira bagaimana kinerja mafia bola bekerja? Yuk saksikan berita selengkapnya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong minta maaf timnas Indonesia gagal menang lawan Laos. Timnas Indonesia harus puas berbagi poin dengan Laos setelah bermain imbang 3-3 dalam laga kedua grup B Piala AFF 2024 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Kamis malam 12 Desember 2024. Hasil ini tentu mengecewakan bagi para supporter yang memadati stadion, namun semangat perjuangan Garuda Muda tidak boleh pudar. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas hasil yang belum maksimal tersebut. Saya merasa bersalah dan minta maaf kepada semua fans sepak bola Indonesia. Ribuan supporter datang mendukung kami, tapi kami belum bisa memberikan kemenangan, ungkap pelatih asal Korea Selatan itu. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa para pemain telah berjuang keras menghadapi Laos, namun beberapa kesalahan teknis di lapangan menjadi faktor penentu. Salah satu momen krusial adalah kartu merah yang diterima Marcelino Ferdinand, pemain andalan timnas Indonesia. Hari ini adalah performa terburuk Marcelino. Ini sangat disayangkan, ujar Coach Shin. Meski begitu, semangat untuk bangkit tetap menjadi prioritas. Laga berikutnya menghadapi Vietnam pada Minggu dalam kurung 15/12/2024 menjadi kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Garuda Muda tetap bisa terbang tinggi. Coach Shin memastikan tim sedang mempersiapkan strategi baru, meskipun ada tantangan tambahan seperti absennya Marcelino dan sulitnya memanggil Ivar Jenner dari klubnya. Vietnam adalah lawan berat, tapi kami harus optimis. Saya dan tim akan bekerja keras untuk memberikan hasil yang lebih baik, tambahnya. Di tengah kekecewaan, mari kita sebagai supporter tetap menunjukkan dukungan penuh untuk timnas Indonesia. Setiap perjuangan memiliki tantangan dan inilah saatnya kita bersama-sama menunjukkan cinta sejati untuk Garuda. Dukungan kalian baik di stadion maupun dari rumah adalah kekuatan terbesar timnas Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang pertandingan ini? Apa harapan Anda untuk laga melawan Vietnam nanti? Tulis komentar Anda di bawah. Mari kita bersama-sama mendukung Garuda untuk terus berjuang di Piala AFF 2024. Jangan lupa tetap percaya bahwa masa depan cerah untuk timnas Indonesia. Omongan Kapten Laos terbukti usai berhasil tahan imbang timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apa yang pernah disampaikan oleh Kapten Timnas Laos, Boonpachan Boonkong, kini mulai terlihat kebenarannya. Setelah Laos menahan timnas Indonesia dengan skor 3-3 pada laga kedua grup B Piala AFF 2024, kekuatan Vietnam sebagai tim terkuat di Asia Tenggara semakin sulit terbantahkan. Pada Kamis malam dalam kurung 12 Desember 2024, timnas Indonesia bertanding di Stadion Manahan, Solo dengan target meraih 3 poin penuh atas Laos. Namun hasil yang diperoleh justru jauh dari harapan. Indonesia hanya mampu bermain imbang 3-3 meskipun sempat unggul di babak kedua melalui gol Muhammad Ferrari.
Gol balasan Laos pada menit-menit akhir membuat skuad Garuda harus puas dengan tambahan 1 poin saja. Hasil ini semakin menonjolkan perbedaan performa antara timnas Indonesia dan Vietnam di grup B. Pada laga sebelumnya, Vietnam mampu menang telak atas Laos dengan skor 4-1. Kapten Laos, Boonpachan Boonkong, bahkan sudah memprediksi bahwa Vietnam adalah tim yang paling kuat di Piala AFF 2024. Vietnam adalah negara terkuat di Asia Tenggara. Mereka adalah tantangan terbesar bagi kami, ucapnya sebelum laga kontra Vietnam, seperti dilansir dari media Vietnam The Tao 247. Vietnam yang kini berada di posisi kedua klasemen dengan 1 poin lebih sedikit dari Indonesia, baru memainkan 1 pertandingan. Dengan skuad senior yang diperkuat pemain naturalisasi seperti Rafael Song kini dikenal dengan nama Nguyen Xuan Son, Vietnam menunjukkan keseriusan mereka dalam mengejar trofi Piala AFF tahun ini. Sebaliknya, timnas Indonesia yang mengandalkan mayoritas pemain U22 di bawah asuhan Shin Tae-yong memang menghadapi tantangan berat. Meski hasil imbang melawan Laos terasa mengecewakan, penting untuk diingat bahwa ini adalah bagian dari proses membangun generasi baru sepak bola Indonesia. Laga selanjutnya melawan Vietnam pada Minggu 15 Desember 2024 akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Bisakah mereka bangkit dan memberikan kejutan atau akankah dominasi Vietnam terus berlanjut? Bagaimana pendapat Anda tentang performa timnas Indonesia di Piala AFF kali ini? Apakah keputusan Shin Tae-yong mengandalkan tim muda adalah langkah yang tepat? Tulis komentar Anda di bawah. Mari diskusikan bersama dan terus dukung Garuda Muda untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Marcelino absen di laga Indonesia lawan Vietnam, Hubner dan Ivar Jenner akan didatangkan. Absennya gelandang andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, dalam laga krusial melawan Vietnam pada Minggu 15 Desember 2024 menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda di Piala AFF 2024. Marcelino harus absen akibat kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Laos dalam laga sebelumnya di Stadion Manahan, Solo. Kehilangan pemain kunci seperti Marcelino tentu mengundang kekhawatiran, terutama saat Indonesia menghadapi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, Vietnam. Namun pelatih Shin Tae-yong (STY) tidak tinggal diam. Dalam upaya memperkuat skuad yang tengah terpuruk, STY mencoba mendatangkan 2 talenta muda berdarah Indonesia yang bermain di Eropa, yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner. Sayangnya, langkah ini tampaknya tak semudah yang diharapkan. Ivar Jenner, gelandang muda yang bermain untuk Jong Utrecht di Belanda, menjadi pilihan utama untuk menggantikan Marcelino. Jenner sendiri sudah menyatakan kesiapannya bergabung dengan timnas Indonesia, tetapi pihak klubnya masih belum memberikan lampu hijau. Menurut Shin Tae-yong, Jong Utrecht enggan melepas Ivar karena kompetisi di Belanda masih berjalan hingga 21 Desember 2024. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sumarji, Kepala Badan Tim Nasional (BTN) yang menyebutkan bahwa surat pemanggilan resmi sudah dikirimkan ke klub Ivar. Namun peluang untuk mendapatkan jasanya dalam waktu dekat tampaknya sangat kecil. Sementara itu, upaya untuk memanggil bek muda Wolverhampton, Justin Hubner, juga belum membuahkan hasil. Hingga saat ini, PSSI belum menerima jawaban resmi dari pihak klub terkait izin bagi Hubner untuk bergabung dengan skuad Garuda. Situasi ini menambah tantangan bagi timnas Indonesia yang membutuhkan kekuatan tambahan di lini pertahanan untuk menghadapi tekanan Vietnam. Absennya Marcelino Ferdinand dan ketidakpastian kehadiran Ivar Jenner serta Justin Hubner menambah berat langkah timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dengan situasi ini, beban besar ada di pundak Shin Tae-yong untuk memaksimalkan pemain yang ada. Namun absennya Marcelino bukan hanya soal kehilangan kemampuan teknis, tetapi juga moral tim yang kini harus bangkit dari keterpurukan. Kabar absennya Marcelino dan sulitnya memanggil pemain diaspora ini menuai berbagai reaksi dari penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang mempertanyakan strategi PSSI serta kebijakan klub-klub Eropa yang dianggap kerap mempersulit pelepasan pemain untuk membela tim nasional, terutama di ajang sebesar Piala AFF.
Bagi sebagian penggemar, kondisi ini menimbulkan keprihatinan mengingat pentingnya kehadiran pemain kunci seperti Marcelino dan potensi tambahan kekuatan dari Ivar Jenner serta Justin Hubner. Mereka merasa bahwa situasi ini memperlihatkan kurangnya ketegasan PSSI dalam bernegosiasi dengan klub-klub Eropa. Bagaimana menurut kalian? Apakah absennya Marcelino dan sulitnya mendatangkan Ivar serta Justin menjadi pertanda buruk bagi Indonesia di Piala AFF? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manajer Timnas Indonesia beberkan kapan Ivar Jenner bisa gabung skuad Garuda. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan kapan gelandang muda berbakat Ivar Jenner dapat bergabung dengan skuad Garuda dalam ajang Piala AFF 2024. Meskipun namanya sudah masuk dalam daftar panggilan Shin Tae-yong, Ivar masih belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena kendala izin dari klubnya, FC Utrecht U21. Dalam laga kedua grup B Piala AFF 2024 melawan Laos pada Kamis malam 12 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo, skuad Garuda harus puas dengan hasil imbang 3-3. Meski tampil dominan, Indonesia sempat tertinggal 2 kali di 20 menit pertama. Gol-gol Kadek Arel dan Muhammad Ferrari berhasil menyelamatkan tim dari kekalahan, namun jelas terlihat ada celah yang perlu diperbaiki dalam permainan Timnas Indonesia. Sumarji menjelaskan bahwa pihak Badan Tim Nasional (BTN) telah mengirimkan surat resmi kepada FC Utrecht U21 untuk meminta izin melepas Ivar Jenner lebih awal. Namun klub tersebut belum dapat memenuhi permintaan ini karena masih ada jadwal pertandingan di kasta kedua Liga Belanda hingga 20 Desember. Kalau kaitannya dengan Ivar, BTN sudah berkirim surat ke klubnya Ivar. Tetapi klubnya kalau tidak salah tanggal 21 baru selesai. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat tidak memungkinkan, ujar Sumarji pada Kamis malam. Jika melihat jadwal, Ivar Jenner baru bisa memperkuat Timnas Indonesia saat babak semifinal Piala AFF 2024 yang dimulai pada 26 Desember. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pelatih Shin Tae-yong yang saat ini harus mengandalkan pemain muda dari skuad U22 untuk mengisi lini tengah. Shin Tae-yong sendiri mengakui bahwa kehadiran Ivar Jenner sangat dinantikan untuk memperkuat lini tengah Garuda. Sejak pertandingan pertama, saya memang ingin panggil Ivar. PSSI juga sedang mengupayakannya, ungkapnya dalam konferensi pers usai laga kontra Laos. Meski belum bisa bergabung, Ivar dikabarkan antusias untuk membela Timnas Indonesia. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan klubnya. Ivar sendiri pun mau membantu Timnas, tapi klubnya belum mau melepas, tambah Shin. Kedatangan Ivar Jenner diharapkan dapat memberikan angin segar bagi skuad Garuda, khususnya menghadapi tantangan berat di fase gugur. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki Ivar, para pendukung Timnas Indonesia optimis Garuda bisa tampil lebih solid di laga-laga berikutnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah memanggil pemain naturalisasi seperti Ivar Jenner adalah keputusan yang tepat untuk memperkuat Timnas Indonesia? Atau adakah strategi lain yang lebih efektif? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan terus dukung Garuda di Piala AFF 2024. Reaksi netizen usai Timnas Indonesia susah payah hadapi Laos. Laga Timnas Indonesia melawan Laos di Piala AFF 2024 kembali memantik perhatian besar, terutama dari netizen Indonesia. Bermain di Stadion Manahan, Solo pada Kamis malam 12 Desember 2024, skuad Garuda harus puas dengan hasil imbang 3-3. Meskipun pertandingan berlangsung seru, performa anak asuh Shin Tae-yong justru menuai kritik tajam dari warganet. Sejak awal, Laos berhasil memberikan kejutan dengan gol cepat di menit ke-9 melalui Pau Sombon Panyafong. Meski Indonesia mampu menyamakan kedudukan dengan gol Kadek Arel di menit ke-12, permainan timnas terlihat tidak konsisten. Berkali-kali lini belakang Indonesia kewalahan menghadapi serangan Laos, hingga mereka kembali tertinggal 2-1 hanya beberapa menit kemudian. Gol-gol dari Muhammad Ferrari dan aksi penyelamatan beberapa pemain memang membawa skor imbang 2-2 di babak pertama. Bahkan Ferrari sempat membawa Indonesia unggul 3-2 di babak kedua.
Namun kartu merah untuk Marcelino Ferdinand di menit ke-69 menjadi titik balik yang membuat Laos berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Usai pertandingan, netizen Indonesia langsung berbondong-bondong menyampaikan kekecewaan mereka di media sosial. Banyak yang mempertanyakan kualitas permainan skuad Garuda, bahkan meragukan kemampuan mereka untuk melawan Vietnam di laga selanjutnya. Beberapa netizen menyebut pertandingan melawan Laos seperti menghadapi tim kuat, sementara yang lain mengkritik minimnya kreativitas dan efektivitas serangan. Tidak sedikit juga yang menyindir dengan nada pesimis menjelang laga kontra Vietnam, salah satu tim terkuat di grup B. Komentar-komentar seperti, lawan Laos aja begini apalagi Vietnam, bisa-bisa dibantai 10-0 di Hanoi, dan Marcelino nggak ada, Ivar belum datang, ngarep apa lawan Vietnam, mendominasi pembicaraan. Bahkan ada yang menyarankan timnas Indonesia untuk bertahan total melawan Vietnam agar menghindari kebobolan besar. Namun di balik kritik pedas, ada juga yang mengajak netizen untuk tetap mendukung skuad Garuda. Mereka menekankan bahwa regenerasi tim memang memerlukan waktu dan dukungan penuh dari supporter. Salah satu komentar menyebut mungkin hasilnya belum maksimal, tapi kita harus tetap percaya proses. Jangan lelah mendukung timnas. Pertanyaan besar kini muncul, apa langkah yang akan diambil Shin Tae-yong untuk memperbaiki performa tim? Apakah kedatangan Ivar Jenner nantinya akan cukup untuk memperkuat skuad di babak selanjutnya? Bagaimana pendapat Anda tentang hasil imbang melawan Laos ini? Apakah Anda optimis dengan peluang Indonesia melawan Vietnam? Atau justru merasa perlu ada perubahan besar dalam strategi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan terus dukung Garuda. Ada indikasi mafia bola, wasit Jepang rugikan timnas Indonesia lawan Laos. Pertandingan timnas Indonesia melawan Laos di grup B Piala AFF 2024 kembali memunculkan isu yang tak asing di dunia sepak bola Asia Tenggara, dugaan adanya mafia bola. Dalam laga yang berakhir imbang 3-3 di Stadion Manahan, Solo, dua keputusan kontroversial dari wasit asal Jepang, Hiroki Kasahara, menjadi sorotan tajam. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah mafia bola masih bercokol di turnamen bergengsi ini? Keputusan pertama yang memicu perdebatan adalah gol ketiga Laos yang dicetak oleh Peter Panthavong. Dalam proses gol tersebut, bola tampaknya sudah melewati garis lapangan sebelum diterima oleh Damot Tongkham-Savat dan diteruskan ke Panthavong. Sayangnya jumlah kamera yang terbatas membuat momen ini sulit dipastikan dan wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Keputusan kedua terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Asnawi Mangkualam yang mencoba melakukan penetrasi di kotak penalti dilanggar dengan jelas oleh pemain Laos, Sengdaovi Hanthavong. Meski insiden ini tampak nyata di layar kaca, Kasahara memilih untuk tidak memberikan penalti. Tidak hanya itu, beberapa detik kemudian ia meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Keputusan ini memicu kekecewaan besar di kalangan supporter dan pemain. Tidak hanya laga Indonesia versus Laos, indikasi keanehan juga muncul di pertandingan lain. Blunder ganda kiper Kamboja, Virakdara, saat menghadapi Singapura membuat banyak pihak bertanya-tanya. Kesalahan fatal yang berujung gol ini tampak terlalu aneh untuk dianggap kebetulan. Beberapa netizen di media sosial bahkan menyebut bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik performa Dara. Isu mafia bola bukan hal baru di Piala AFF. Turnamen ini kerap dikaitkan dengan pengaturan skor dan keputusan kontroversial yang menguntungkan pihak tertentu. Dalam laga melawan Laos, dugaan ini kembali mencuat. Banyak yang merasa timnas Indonesia dirugikan, terutama karena prediksi awal menunjukkan Garuda seharusnya mampu mengalahkan Laos dengan mudah. Namun dua keputusan wasit yang aneh membuat kemenangan itu terasa jauh dari genggaman. Media sosial pun ramai dengan komentar netizen. Beberapa mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap keputusan wasit, sementara yang lain menilai bahwa mafia bola masih menjadi bayang-bayang di turnamen ini. Piala AFF gak jauh dari isu mafia. Capek deh sama beginian terus, tulis akun @bolaindo45. Lawan Laos aja begini, gimana nanti lawan Vietnam? Komentar @satriaputra. Wasitnya keterlaluan sih, dua keputusan penting malah merugikan kita, tulis @indobanget.
Bagaimana menurut kalian, apakah dugaan mafia bola ini masuk akal? Atau mungkin ini hanya kebetulan belaka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Momen Erick Thohir bertemu Bung Toel saat Timnas Indonesia lawan Laos di Piala AFF 2024. Pertemuan menarik terjadi di Stadion Manahan Solo saat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terlihat berbincang akrab dengan pengamat sepak bola ternama Tommy Welly atau yang lebih dikenal sebagai Bung Toel. Keduanya hadir menyaksikan laga dramatis Timnas Indonesia melawan Laos dalam ajang Piala AFF 2024 yang berakhir dengan skor imbang 3-3, Kamis 12 Desember 2024 malam. Momen ini menarik perhatian publik, terutama mengingat sejarah kritik tajam Bung Toel terhadap pelatih Shin Tae-yong. Dalam banyak kesempatan, Bung Toel kerap melontarkan komentar pedas, baik saat timnas berjaya maupun ketika mengalami kegagalan. Kali ini perbincangan antara Erick dan Bung Toel di tribun VVIP pun memunculkan asumsi tentang topik yang mereka bahas. Erick, yang dikenal dekat dengan pelatih Shin Tae-yong, diduga membahas keputusan pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk membawa skuad lokal di Piala AFF 2024. Sesuai dengan pandangan Bung Toel yang selama ini menginginkan hal tersebut. Shin Tae-yong sudah turuti keinginanmu, Bung. Dia bawa skuad lokal kali ini. Puas, kan? Begitu kira-kira asumsi publik tentang dialog hangat mereka. Namun, apakah langkah ini cukup untuk memuaskan Bung Toel? Pasalnya, meski Shin Tae-yong telah menyesuaikan strategi, kritik dari Bung Toel tetap sering menghampiri. Bahkan beberapa pengamat menilai bahwa Bung Toel menyimpan dendam tersendiri terhadap Shin Tae-yong. Kritiknya seringkali tidak hanya soal teknis di lapangan, tetapi juga menyerang sisi personal sang pelatih. Di tengah laga yang berlangsung sengit, Timnas Indonesia menunjukkan perjuangan pantang menyerah meski harus tertinggal 2 kali dari Laos. Namun hasil imbang ini tetap memunculkan pertanyaan besar, apakah strategi lokal ini benar-benar efektif untuk membawa Indonesia melaju jauh di Piala AFF? Para pendukung timnas pun mulai berspekulasi. Beberapa pihak merasa absennya pemain diaspora seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner berdampak besar pada performa tim. Sementara itu ada pula yang optimis bahwa ini adalah langkah positif untuk mengembangkan talenta lokal. Bagaimana dengan Anda? Apakah keputusan Shin Tae-yong membawa skuad lokal sudah tepat? Atau seharusnya kombinasi antara pemain lokal dan diaspora tetap menjadi prioritas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.